Saya Abdurrahim, bisa dipanggil Rahim. Jabatan saya selaku owner di Ilen Baita Sahim. Sebenarnya Ilen Baita Sahim ini salah satu part dari Tasahim. Ilen Tasahim ini sebenarnya lebih fokus ke tas-tas wanita yang kulit. Sebenarnya sih awal mulanya kenapa berjualan tas, sebenarnya saya dulunya itu reseller. Jadi reseller sebuah tas juga sih, tas juga lebih ke reseller tas-tas cowok. Cuma ada ketidakpuasan, kayaknya pengen bikin sendiri nih, lebih enak kayaknya. Lebih daripada menjual produk orang, kayaknya lebih asik bikin sendiri. Dan kepikiran waktu itu bikin tas wanita. Nah, tas wanita muncullah nih, temen mengusulkan namanya apa nih? Kan nama saya Abdurrahim, maka panggil aja Tasahim, singkat, lebih singkat gitu. Dan itu emang namanya juga udah didaftarkan di Hakis. Emang agak lucu sih namanya, Tasahim. Kita coba beberapa motif, kita keluarkan dan responnya bagus dari peminatnya. Dan kita terusin sampai sekarang. Terus lahirnya yang ada yang Ilen itu yang kulit-kulit. Ya, jadi mungkin 2013 tuh masih reseller. Waktu itu masih zamannya Kaskus ya. Kalau sekarang Kaskus nggak tahu deh masih ada apa enggak. Emang saya dari dulu emang udah fokusnya di online. Di online kita udah jualan di dengan ada webnya sendiri. Baru ke belakangan mungkin 2015-16 ada offline. Jadi sebenarnya itu bukan offline store. Jadi itu kantor lah ya, kantor kita ada stok produk kita. Jadi kalau ada yang mau ngeliat fisik gitu kan, kadang-kadang kalau online orang penasaran, nah bisa datang gitu. Sampai sekarang juga kita masih sebenarnya tetap lebih fokus di online sih daripada offline-nya. Yang membuat kita unik itu sebenarnya motif ya. Motif-motif kita itu nggak didapat di pasaran, yang pasti nggak didapat di pasaran. Terus kita juga harga terjangkau, tapi kita pakai material-material itu yang bagus gitu. Kalau orang yang udah biasa, apalagi wanita ya udah biasa beli tas, dia tahu oh nih settingnya nih yang bagus nih, tali aksesorisnya kaitannya nih yang kuat nih. Biasanya mereka udah pada nilai-nilai lebih kita di samping emang motif kita juga nggak pasaran dibanding yang lain lah ya, yang lain. Walaupun sekarang udah banyak juga sih bermunculan tas-tas yang bermotif-motif, lebih banyak sekarang lokal-lokal brand juga. Gonta-ganti ya. Tadinya model satchel lagi laku, tas-tas dengan ada handle-nya, terus ada tali selempangnya, beberapa bulan lagi laku, terus tiba-tiba sekarang lebih laku yang crossbody, yang hanya cuma pakai selempang doang dan dengan size yang lebih kecil gitu, ramping gitu. Dan kesini malah lebih laku lagi yang wallet, dompet, phone wallet, terus card wallet yang cukup dengan wallet kartu yang simple. Dinamis ya, kalau fashion sih emang dinamis banget gitu, nggak bisa kita jualan terus bertahun-tahun gitu jualan emang harus dinamis gitu. Baca sih kita launch produk misalnya yang satchel, kita ganti wallet tapi tetap di seri satchel, kok nggak kena ini. Terus kita launch wallet, dia coba, loh kok cepet banget habisnya, oh berarti orang trend tuh sekarang tuh lagi yang kecil-kecil. Saya pakai Circlo itu, kalau saya tarik data penjualan itu 2014, jadi udah hampir 7 tahun pakai Circlo itu. Entah kenapa ya, kalau nggak salah lagi googling, terus ada seminar juga gitu, kalau nggak salah ketemu Circlo, saya pakai ya. Saya juga bukan tipe yang nyoba sana nyoba ganti ke gonta-ganti, kayaknya udah cocok kan dengan web, udah nggak usah diotak-atik lah, gini aja. Paling kalau kita mau custom tampilan layout, kita bisa info aja ke CS-nya. Enaknya sih kalau di Circlo itu customer support sih. Jadi ketika ada trouble, misalnya tiba-tiba down gitu, webnya down, atau nggak ada payment yang nggak terbaca, responnya cepat gitu. Terus tampilannya juga mobile friendly gitu, enak sih.
enak, enteng, masih terbilang enteng. Terus Circlo juga, sekarang tambah maju ya. Sekarang kan udah ada payment gateway-nya udah ada fitur-fitur yang bisa terintegrasi dengan koneksi dengan Circlo Chat. Saya ketika mencoba mempromosikan web saya, mereka keunggulannya ini udah friendly katalog Facebook dan Instagram Facebook itu ya. Jadi ketika saya daftarkan di Instagram sama Facebook itu, kan katanya ada yang ini di approvalnya 7 hari, 3 hari. Ini cepet banget gitu kan. Cuma hitungan 15 menit kling, langsung disetujui, langsung katalog langsung keluar semua. Wah, berarti emang kayaknya udah percaya, udah verify sekali gitu di mata Facebook kayaknya si Circlo ini gitu. Karena saya di produksi, jadi emang tantangan banyak sih ya. Pertama kita bicara produksi bahan baku. Bahan baku kita walaupun banyak lokal, tapi tetap bahan utamanya kayak saya nih misalnya yang kanvas printing saya itu motif-motif sendiri. Bahan dasar utamanya kita pasti impor. Jadi ketika ada masalah di impor barang masuk, itu pasti terkendala. Gitu. Jadi ketika produk itu lagi laku-lakunya, kita nggak ada stoknya karena bahan utamanya nggak ada. Yang selain bahan baku juga ini tenaga kerja, karena makin kesini orang tuh crafter itu makin jarang gitu ya. Jadi ya terbatas banget kita nyari vendor juga agak susah, nyari bukan jahit juga agak susah. Itu tantangannya sih ke depannya. Tapi yang paling utama sih emang kalau bisnis untuk bisa fashion bisa maju itu ya di marketing sih ya, marketing sama branding sih kunci sih. Ketika kita udah bisa ngejual, wah udah lancar deh, kita pegang apa aja jual gitu, enak sih.